Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Saldi, NIM 18210004. Di sini dalam mata kuliah ilmu manajemen, saya akan menjelaskan tentang berbagai macam dari ilmu manajemen tersebut. Adapun yang akan saya sampaikan dalam perihal resumen makalah, yakni ada 12 makalah. Yang pertama ialah tentang konsep dasar manajemen. Baik, dalam konsep dasar manajemen perlu ketahui bahwa manajemen itu dimulai dari filsafat manajemen. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri atas kata philein dan sophia. Philein artinya cinta dan sophia berarti kebijakan. Sehingga filsafat itu berarti cinta atau kebijakan. Filsafat juga dapat diartikan sebagai sebuah hasrat, kemauan atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Masya Allah. Lanjut dari pengertian filsafat manajemen. Filsafat manajemen merupakan bagian yang paling penting dari sebuah pengetahuan dan kepercayaan, sehingga dapat memberikan dasar pijakan yang kuat serta luas untuk menetapkan pembicaraan terhadap permasalahan material, sehingga jelas bahwa filsafat manajemen memberikan dasar bagi pekerjaan seorang manajer. Adapun faktor-faktor dari filsafat manajemen sebagaimana yang dibukukan oleh filsuf barat yang bernama Davis dan Philae dalam UKAS tahun 1978 menyebutkan bahwa ada 9 faktor filsafat manajemen. Yang pertama, yakni kepentingan umum, yang kedua tujuan usaha, pemimpin pelaksana, yang keempat kebijakan, 5 fungsi, 6 faktor dasar, 7 struktur organisasi, 8 prosedur, dan yang terakhir ialah moral kerja. Fungsi dari manajemen ialah, pada umumnya manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi yang merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan diinginkan secara efisien dan efektif. Henry Fayol mengusulkan bahwa semua manajer minimal melaksanakan 5 fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawas, dan mengendalikan dari fungsi manajemen tersebut. Adapun tujuan manajemen, yaitu selain adanya fungsi, juga manajemen pasti terdapat tujuan berikut, ialah mengevaluasi dari manajemen, yaitu mengevaluasi strategi kinerja yang dipilih secara efisien dan efektif, sehingga dapat mengkaji ulang berbagai penyimpangan yang terjadi. Berbagai konsep dalam manajemen. Perkembangan dalam sejarah konsep manajemen mengalami perkembangan sepanjang waktu yang tidak terlepas dari para ahli manajemen, perkembangan ilmu sesuai dengan perkembangan zaman yang berlaku pada saat itu. Secara umum, perkembangan teori manajemen dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah konsep manajemen ilmiah, yakni pada tahun 1870 sampai 1930. Yang kedua, konsep manajemen klasik, yaitu 1900 sampai 1940. Konsep manajemen hubungan manusiawi yang ketiga ialah pada tahun 1930 sampai 1940. Keempat yaitu konsep manajemen modern, yakni 1940 sampai dengan sekarang. Materi yang kedua ialah kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah mencapai tujuan. Dari kepemimpinan dapat diartikan juga sebagai kemampuan dan keterampilan seorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin suatu kerja mempengaruhi orang lain
terutama bawahannya untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku itu dapat terwujud pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan pengertian manajemen kepemimpinan adalah suatu proses perencanaan perorganisasian. Kepemimpinan juga mengendalikan upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada di organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu menurut James A. V. Stoner. Yang kedua ialah pendekatan dalam manajemen. Di sini menurut Harold Kohns, pendekatan manajemen ada terbagi menjadi 11, yakni yang pertama berdasarkan kebiasaan, yang kedua pendekatan berdasarkan perilaku individu, yang ketiga pendekatan berdasarkan perilaku kelompok, yang keempat pendekatan berdasarkan kerjasama sosial, yang kelima pendekatan sosioteknik, yang keenam pendekatan teori keputusan, yang ketujuh pendekatan pusat komunikasi, yang kedelapan ialah pendekatan matematis, dan yang 9 pendekatan situasional, yang 10 pendekatan sumber daya manusia, yang ke-11 pendekatan kombinasi. Lanjut, materi yang ketiga ialah wewenang, tanggung jawab, dan pendelegasian wewenang. Wewenang dan pendelegasian wewenang ialah kewajiban atau authority, merupakan bentuk lain dari kata kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi ataupun lembaga. Di dalam sebuah organisasi, seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin organisasi ataupun bagian departemen memiliki kewenangan untuk kekuasaan terlegitimasi secara absahannya. Wewenang atau authority merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada memegang kekuasaan tersebut. Menurut George R. Terry, wewenang merupakan sebuah hak jabatan yang sah untuk memerintah orang lain bertindak untuk memaksa pelaksanaannya. Dengan wewenang, seseorang dapat mempengaruhi aktivitas atau tingkah laku perorangan dengan grup. Sedangkan pendelegasian wewenang merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain atau bawahan untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Atau lebih rinci tersebut disebut mengarahkan tugas, kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban atau pertanggungjawaban kepada bawahannya. Manfaat dan tujuan pendelegasian wewenang ialah di sini ada 3, yakni yang pertama pendelegasian wewenang dari atasan ke bawahan merupakan sebuah proses yang diperlukan agar sebuah organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Yang kedua ialah delegasi juga memungkinkan atas memusatkan tenaga pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Delegasi memungkinkan bawahan untuk timbul dan berkembang, bahkan dapat digunakan sebagai alat belajar dari kesalahan tugas para atasan sehingga dapat berkurang. Lanjut, materi keempat ialah proses dan koordinasi manajemen. Dalam proses koordinasi manajemen, perlu diketahui bahwa pengertian proses manajemen ialah suatu proses merupakan suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lainnya saling bersusulan. Proses adalah suatu cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Sedangkan pengertian proses manajemen sendiri adalah suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang manajer dalam suatu organisasi. Rangkaian aktivitas dimaksudkan adalah merupakan fungsi seorang manajer. Fungsi manajer tersebut membentuk suatu proses keseluruhan. Proses manajemen dapat diartikan sebagai aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan,
yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pemotivasian, yang kelima pengendalian. Manajemen roles atau peran manajemen. Peran manajemen ini ada terbagi 3. Yang pertama interpersonal role management, yang kedua informational roles, yang ketiga ada decisional role. Berbagai ahli menurut pandangan dari koordinasi manajemen. Menurut G.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu tempat yang tepat untuk mengarahkan pada pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam pada sasaran yang telah ditentukan, dan juga dapat diartikan sebagai proses mengintegrasikan, menyingkronkan, dan menyederhanakan tugas yang terpisah untuk mencapai tujuan yang efektif. Manfaat dan tujuan koordinasi yakni ada 4. Yang pertama, menciptakan keseimbangan dan hak kewajiban pada setiap anggota dalam bagian-bagiannya masing-masing. Yang kedua, mengingatkan tiap individu bahwa mereka bekerja untuk tujuan bersama, sehingga tujuan individu-individu yang bertentangan dengan tujuan bersama itu dapat dihilangkan. Yang ketiga adalah menciptakan efisien yang tinggi. Suatu pekerjaan yang dikoordinir akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik pada pekerjaan yang dilaksanakan tanpa koordinir terlebih dahulu. Yang keempat ialah menciptakan suasana kerja yang damai, rukun, dan menyenangkan. Etika manajemen. Materi yang kelima ialah etika manajemen. Perlu diketahui bahwa etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat, kebiasaan yang baik. Etika merupakan nilai-nilai aturan hidup dan tata cara yang baik dengan semua kebiasaan yang diikuti dan diturunkan dari seseorang ke yang lain, dan juga dari satu generasi ke generasi yang lain. Ini terwujud dalam pola perilaku dan hal yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama. Jadi yang dimaksud dengan etika manajemen adalah sebuah tolak ukur perilaku standar atau pemikiran manusia atas tindakan yang dilakukannya pada sebuah organisasi yang dapat menimbulkan manfaat atau kerugian pada sebuah tujuan organisasi tersebut. Fungsi etika manajemen yakni etika sebagai penilai, penentu, dan menetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yakni apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik buruknya, sebagaimana dengan demikian berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Dalam lingkaran manajemen, etika sangat diperlukan dalam mengukur perilaku mayoritas baik buruknya untuk membentuk suatu organisasi yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai value creation yang tinggi. Materi yang keenam ialah pengelola grup dan tim. Maksud dari sini ialah dinamika, berarti ada interaksi dan interdependensi atau saling ketergantungan antar anggota kelompok satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik. Kelompok adalah suatu kumpulan yang terdiri dari 2 atau lebih individu, yang mana kehadiran masing-masing individu tersebut memiliki arti serta nilai bagi orang lain, dan setiap individu akan saling mempengaruhi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dinamika kelompok merupakan studi tentang adanya interdependensi, saling ketergantungan, dan interaksi antara anggota yang berada dalam sebuah kelompok, serta adanya feedback antar individu
sebagai anggota kelompok dengan latar belakang dan adanya tujuan tertentu. Materi yang selanjutnya ialah fungsi perencanaan dan ruang lingkupnya dalam materi ke-7. Garis besar pengertian dari perencanaannya adalah penentuan terlebih dahulu apa yang dikerjakan. Perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses awal untuk menetapkan berbagai hasil akhir yang ingin dicapai di masa mendatang. Tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain dalam manajemen seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan secara efektif. Asas-asas perencanaan ialah dalam penyusunan perencanaan diperlukan asas-asas sebagai dasar untuk memandu kegiatan yang dilakukan agar supaya apa yang direncanakan berjalan dengan sempurna dengan sesuai keinginan. Ada 13 asas. Yang pertama ialah asas pencapaian tujuan, yang kedua asas efisiensi perencanaan, yang ketiga asas pengutamaan perencanaan, yang keempat asas pemerataan perencanaan, yang kelima patokan perencanaan, yang keenam kebijakan pola kerja, yang ketujuh waktu, yang kedelapan tata hubungan perencanaan, yang 9 alternatif, 10 pembatasan faktor, yang 11 keterikatan, yang ke-12 fleksibilitas, yang ke-13 ketetapan arah. Materi yang ke-8 ialah pengorganisasian dan organisasi. Organisasi merupakan suatu lembaga kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah, atau suatu perkumpulan olahraga. Pengorganisasi merupakan suatu cara dalam kegiatan organisasi yang dialokasikan dan ditugaskan kepada para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien. Langkah-langkah organisasi yang diantaranya yaitu perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Yang kedua itu pembagian beban pekerjaan. Pembagian kerja sebaiknya dilakukan dengan kinerja masing-masing orang. Tidak terlalu berat, juga tidak terlalu ringan, sehingga dapat terselesaikan dengan jangka waktu yang sesuai. Yang ketiga itu pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Materi yang ke-9 ialah fungsi pengisian jabatan dan komunikasi. Pengadaan merupakan proses penarikan, seleksi, penamatan karyawan yang efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi. Pengadaan karyawan ini merupakan langkah pertama yang dapat mencerminkan berhasil tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jika diterima adalah karyawan yang kompeten, maka usaha dalam mencapai tujuan yang relatif mudah. Sebaiknya jika karyawan yang diperoleh kurang memenuhi syarat, akan sulit bagi perusahaan untuk mencapai tujuan. Pada perusahaan besar, fungsi pengadaan ini biasanya didelegasikan kepada para ahli di bagian personalia keilmuannya. Sedangkan untuk perusahaan kecil dijalankan sendiri oleh pemimpin perusahaan. Materi yang ke-10, kepemimpinan atau leadership. Apa sih itu kepemimpinan? Asik. Kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu, dan juga merupakan seni untuk mengatur individu dan masyarakat, serta memotivasi semangat mereka untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan untuk memengaruhi dan mengarahkan orang lain
dengan metode tertentu agar mereka berusaha untuk taat, loyal, dan membantu dengan cara untuk meraih tujuan yang ditetapkan. Prinsip-prinsip memimpin yaitu ada 9. Yang pertama, mengadakan peningkatan secara terus-menerus. Yang kedua, mengakui masalah secara terbuka. Yang ketiga, mempromosikan keterbukaan. Bagi orang tradisional, ilmu pengetahuan adalah kekuasaan pribadi. Yang keempat, menciptakan tim kerja. Yang kelima, memberikan proses hubungan kerja yang baik. Yang keenam, mengembangkan disiplin pribadi. Yang keenam, mengembangkan disiplin pribadi. Yang ketujuh, memberikan informasi kepada karyawan. Yang delapan, sebagai sentral percontohan. Yang terakhir ialah memberikan wewenang pada setiap karyawan. Materi yang ke-11 ialah motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan yang dimiliki untuk melakukan suatu dan juga sebagai pemberi arah dalam tingkah lakunya. Salah satu dorongan seseorang untuk belajar guna membangun atas apa yang telah ia dapatkan agar tidak menjadi lebih baik, agar mendapatkan menjadi lebih baik lagi. Tujuan dari adanya motivasi ialah sebagaimana menurut Malayu S.P. Hasibuan sebagai berikut, yaitu meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan karyawan, mengefisien pengadaan karyawan, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan beradaptasi karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Yang ke-11, materi yang ke-11 ialah manajemen internasional dan sumber daya manusia. Manajemen internasional yang merupakan suatu perencanaan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam mengendalikan kestabilan produk dari sebuah perusahaan agar dapat tetap bersaing dengan produk yang tepatnya berasal dari negara lain dengan cara ekspor agar mendapatkan keuntungan dan melakukan sebuah hubungan kerja sama antar perusahaan secara efisien. Dasar manajemen internasional meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama perusahaan multinasional, yang kedua karakteristik perusahaan multinasional, yang ketiga alasan go internasional, yang keempat 3 kekuatan ekonomi dunia, yang kelima ialah membangun keunggulan bersaing. Konsep sumber daya manusia dalam misalnya konsep ialah prinsip yang diajukan dan dicontohkan oleh panutan kita Muhammad SAW. Adapun di antaranya konsep tersebut, yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu segala aktivitas manusia harus diniatkan semua untuk beribadah. Yang kedua, manusia adalah khalifatullah fil ardi, wakil Allah di bumi, yang mempunyai tugas memakmurkan bumi. Islam mengusahakan sumber daya manusia untuk ikut memakmurkan bumi dalam lingkup pengabdian kepada Tuhan dengan memanfaatkan dengan optimal potensi yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Yang terakhir adalah materi yang terakhir, yakni pengawasan. Pengertian dari pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan, dan bila ditentukan penyimpangan maka akan diambil tindakan koreksi.
Tujuan dari pengawasan yaitu membantu seluruh manajemen dan menyelesaikan tanggung jawabnya secara efisien dan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi, dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Oleh karena itu, internal audit harus dapat memberikan pelayanan kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengetahui apakah sistem pengendalian yang telah ditetapkan berjalan dengan baik dan efektif untuk memperoleh keadaannya sesungguhnya. Mata sakit sekali. Pengawasan dalam Islam, yaitu tujuan melakukan pengawasan dalam Islam merupakan pengendalian dan koreksi guna mencegah seseorang jatuh terjerumus pada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat. Itulah yang dimaksud dengan tausiah, dan bukan untuk menjatuhkan fungsi manajerial. Pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi kerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui 3 pengawasan, yakni ketakwaan individu, yang kedua pengawasan anggota, dan yang ketiga penerapan atau supremasi aturan. Baik, alhamdulillah selesai juga perjumpaan hari ini. Untuk materi selanjutnya ataupun berbagai kesalahan atau kekurangan dari penyampaian materi yang saya paparkan pada hari ini, mohon maaf karena itu adalah mutlak dari saya sendiri, dan adapun kebenarannya pasti sedikit, dan itu mohon dimaklumi. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.